bermacam-macam bala. Allah menjauhkan segala macam musibah dari kaum muslimin, dan kembali semuanya pada hakikatnya berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada yang terdahulu dan pada yang akan. Berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam yang tinggi sampai hari kiamat. Dan berkat salawat tersebut kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Dan hadrah Basaudan ini sebenarnya awalnya dibaca atau dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bab. Lalu kumpulan hadrah ini disempurnakan, ditambah oleh muridnya beliau, Syekh Abdullah Basaudan. Sang murid ini begitu luar biasa hubungannya dengan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bab. Beliau pengarang Basaudan ini, Habib Umar Al-Bab, termasuk ulama besar yang berada di daerah Dau'an. Beliau termasuk juga orang-orang yang ahli fikih dan ahli sastra. Dan bahkan beliau juga dikatakan adalah para wali-walinya Allah yang tersembunyi. Tiba-tiba muridnya tadi begitu luar biasa memiliki hubungan dengan gurunya ini, dan beliau terus mengembangkan hadrah hingga tersebar di seluruh penjuru bumi, di barat dan di timur. Terima oleh Allah hadrah ini oleh manusia, dibaca di mana-mana. Dan beliau pengarangnya Basaudan ini, Habib Umar Al-Bab dan Syekh Abdullah Basaudan, dimakamkan di daerah Dau'an Hadramaut. Berapa jaraknya dari tempat beliau ngarang ini sampai ke negeri, sampai ke kota dan kampung, dan berapa ratus tahun jaraknya antara pengarang dengan kita di sini. Dan setelah mungkin di masa-masa yang akan datang akan lebih banyak lagi tersebar ini pembacaan hadrah. Bahkan kemungkinan kebanyakan orang-orang yang baca Basaudan ini nggak tahu apa artinya yang dibaca, itu nggak paham. Dibaca ini merasakan ada suatu kenikmatan dan ada suatu kenyamanan. Rahasia daripada ucapan orang-orang soleh. Gak mungkin kita baca satu kitab, berulang-ulang kita baca, lalu kita mendapatkan ketentraman di kitab. Bagaimana kitab yang paling nikmat untuk diulang-ulang dibaca adalah kitabullah, Al-Quran, yaitu kalamullah. Yang mana apabila kalau seorang baca Quran, ingat kepada Allah, hatinya tentram. Bagaimana firman Allah, bukanlah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan merasa tentram. Ketika kita baca Quran, kita sedang duduk ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari Al-Quran, apalagi yang akan bisa membuat tenang? Membaca hadis-hadis, ucapan-ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperoleh ketenangan. Kemudian semua bacaan, semua zikir, apa saja kalau nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh rahasia ketentraman. Yang baca itu merasa enggak bosan, merasa enak, dan itu juga bantuan sambungan daripada kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya para ulama yang ngarang hadrah seperti ini, mereka itu nyambungkan kepada kita dari ucapan Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ucapan-ucapan yang nyambung kepada mereka, maka akan mendapatkan rahasia yang ada pada mereka. Adapun kalau orang mau ngarang misalnya bacaan-bacaan, doa-doa, zikir, atau ngarang kitab, tapi gak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, gak bersambung kepada mereka, maka orang akan bosan, tidak akan banyak rahasianya, tidak akan mendapatkan ketentraman. Orang yang membacanya lain, beda dengan yang nyambung kepada mereka. Karena hadrah ini sebenarnya ngajak kita berzikir, dan alangkah mulianya zikir itu kalau bersambung dengan orang-orang yang memang ahli zikir. Kalau kita mau merenungkan isinya Basaudan ini, kebanyakan di dalamnya itu bertawassul, meminta kepada Allah berkat perantara para wali-walinya Allah. Orang-orang disebut sangat banyak. Ini yang dia ngerti dari sunnahnya Nabi. Bagaimana caranya bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini memang Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita. Kita keluar ke masjid, ya pun doanya masjid, ya doa berangkat ke masjid yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ili. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkat orang-orang yang selalu berdoa kepadamu, bihaqqi ghalibin ilaik, orang-orang yang selalu berharap kepadamu, dan aku bertawassul kepadamu berkat langkahku ini yang sekarang berjalan ke masjid. Ya Allah, Nabi mengajarkan untuk bertawassul, mencari wasilah perantara orang-orang soleh yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini perintah Allah. Allah
memerintahkan kepada kita, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, carilah bantuan kalian dengan apa? Dengan bersabar, dengan sholat. Dan kita juga mencari bantuan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tawassul dengan amal-amal saleh. Dan sangat terkenal kisahnya, ada ketika seseorang itu terjepit atau masuk ke dalam gua, kemudian guanya tertutup batu, mereka bertawassul minta kepada Allah berkat amal-amal saleh yang mereka kerjakan. Lalu datang banyak sekarang pemikiran yang nyeleneh melarang kita bertawassul dengan orang saleh. Mereka mengatakan jangan bertawassul, cukup dengan amal saleh saja. Yang mengira atau menuju yang dimaksud amal saleh dirinya sendiri, padahal belum tentu amal-amal soleh kita ini baik. Mungkin amal soleh kita banyak yang ria, banyak yang ujub. Bagaimana kita mau tawassul cukup dengan amal soleh saja? Adapun kalau kita bertawassul dengan wali-walinya Allah, orang-orang soleh, sudah jelas mereka itu orang yang dekat kepada Allah, orang yang khusyuk ibadahnya kepada Allah, orang yang luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah berkat kehormatan perantara mereka agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang minta doa supaya diturunkan hujan, mereka Sayyidina Umar ingin mengajak mereka itu untuk sholat istisqa supaya diturunkan hujan. Tapi Sayyidina Umar punya akidah pemahaman yang benar, ngerti tentang agama. Umar nyari mana sahabat Abbas. Datang Sayyidina Abbas pamannya, maka Sayyidina Umar cukup berdoa. Ketika datang Sayyidina Abbas pamannya Nabi, berdoa mengatakan, ya Allah, dulu waktu Nabi masih hidup kami memohon kepadamu berkat perantara Nabi Muhammad. Sekarang Nabi gak ada, kami memohon berkat ini pamannya Nabi Abbas, tolong turunkan hujan kepada kami. Tiba-tiba seketika itu mendung dan turun. Dan nanti hari kiamat manusia akan menyaksikan bagaimana orang-orang itu akan beruntung kalau mereka minta tolong kepada Nabi Muhammad. Akan tampak bagaimana makomnya orang-orang saleh. Jika manusia semuanya minta syafaat kepada pemimpin manusia Nabi Muhammad SAW, di kiamat gak ada orang mau bahas lagi ini gimana caranya, apa istilah tawassul ini syirik atau bukan. Orang mikir bagaimana selamat dari kiamat. Semuanya berteriak memanggil wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan nanti di hari kiamat semua manusia akan berteriak memanggil nama Nabi Muhammad, minta tolong. Mengatakan ini bid'ah, minta tawassul kepada Nabi bid'ah. Jangan-jangan dia nggak dapat pertolongan nanti di hari kiamat. Ada seorang sahabat yang buta, nggak melihat, datang kepada Nabi. Kata si orang buta tadi, ya Rasulullah, doakan saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu mau sabar itu baik bagi kamu. Jadi katanya si buta, nggak sabar saya Rasulullah, doakan saya bisa melihat. Nabi akan angkat tangannya berdoa, selesai, akan dikabulkan doanya oleh Allah. Karena memang banyak kejadian Nabi itu meletakkan tangannya di matanya orang yang sakit sembuh, di matanya orang yang buta sembuh. Macam-macam kejadian-kejadian yang terjadi lagi. Tapi Nabi saat itu mengajarkan kepada si buta ini bagaimana caranya bertawassul, cari wasilah perantara kepada Allah, supaya mereka itu bisa bagaimana caranya mencari pertolongan, lalu dapat pertolongan dari Allah. Nabi memerintahkan kepada si buta tadi untuk berwudu, bersolat 2 rakaat, dan disuruh berdoa minta berkat perantara Nabi Muhammad. Kemudian si buta tadi berdoa setelah sholat tadi, Allah memanggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku minta kepada Allah berkat perantaramu supaya mataku disembuh. Baru selesai dia berdoa, tiba-tiba matanya itu terbuka dan melek, dia bisa melihat. Dan memang banyak kejadian seperti itu di para sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengambil keberkahan langsung kepada Nabi Muhammad. Banyak yang mengambil berkah dari ludahnya Nabi, ada yang mengambil berkah dari bekas air wuduknya Nabi, banyak yang mengambil berkah daripada ludahnya Nabi, kan banyak yang mengambil berkah daripada kotoran Nabi, dari rambutnya Nabi. Bahkan banyak dari istri-istrinya Nabi itu punya jubahnya Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, kalau ada orang sakit, jubahnya Nabi itu direndam di air, airnya diminumkan kepada orang yang sakit, kebanyakan sembuh orang-orang Madinah. Ini akidah, pemahaman para sahabat. Apakah mereka tidak ngerti akidah, tidak ngerti
tidak tahu cara agama yang benar. Mereka itu murid langsung yang mengajarkan Nabi Muhammad. Dan begitulah murid-muridnya, para sahabat dan para tabi'in mengajarkan seperti itu juga. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Umar mengambil berkah selalu dari mimbarnya Nabi. Sayyidina Imam Syafi'i mengambil berkah dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu malam Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah kepada Imam Syafi'i, tolong sampaikan kepada muridmu Imam Ahmad bin Hanbal, dia akan dapat musibah yang besar, suruh dia sabar. Imam Syafi'i ngirim salah satu muridnya untuk menyampaikan mimpinya ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampaikan kabar apa yang dia lihat dalam mimpinya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menerima tamu muridnya Imam Syafi'i tadi yang membawa kabar kepada dia. Ketika disampaikan kabar tadi, Imam Ahmad senang, bahagia. Padahal disampaikan dia akan dapat musibah besar, musibah yang dahsyat. Tapi dia bahagia, senang. Kenapa? Karena Nabi yang memberitahu lewati gurunya Imam Syafi'i. Lalu berkata Imam Ahmad bin Hanbal kepada muridnya Imam Syafi'i yang bawa kabar tadi, tunggu sebentar, ini kasih hadiah. Untuk ke rumahnya nyari apa yang akan diberikan hadiah kepada dia. Gak ada apa-apa di rumahnya kecuali baju yang dia pakai ini satu-satunya yang bisa diberikan hadiah. Dibuka bajunya, diberikan kepada muridnya Imam Syafi'i yang bawa kabar tadi, ini hadiah karena kamu ngasih kabar ke dia. Pulanglah si utusan Imam Syafi'i muridnya tadi, karena memang diperintahkan oleh Imam Syafi'i, nanti kamu pulang dari sana balik ke sini lagi ya. Maka tanya Imam Syafi'i, gimana? Kamu sampaikan ceritanya tadi, bagaimana tanggapan dia? Sudah guru, sudah saya sampaikan. Dan Imam Ahmad mau bersabar. Lalu saya diberi hadiah, ini hadiahnya baju. Sambil memberitahu, tapi si murid tadi takut diambil sama Imam Syafi'i. Kan ini baju hadiah ya, hadiah mulia dia dapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sambil ketakutan diambil oleh gurunya. Imam Syafi'i ngelihat wajahnya orang tadi ketakutan, kata Imam Syafi'i, sudah kamu jangan takut, gak bakal saya ambil ini hadiah yang kamu dapat dari Imam Ahmad. Tapi saya mau minjem sebentar. Baju tadi saya mau minjem sebentar, saya mau rendam di air. Kemudian saya akan kembalikan kepada kamu. Saya butuh air bekas rendaman baju itu. Ini Imam Syafi'i, ahli fikih yang alim, yang wali seperti ini. Yang buat mazhab Imam Syafi'i beliau nggak ngerti caranya tawassul yang benar. Kalau mereka nggak ngerti, siapa yang ngerti? Imam Syafi'i itu selalu bertawassul dengan keluarga-keluarganya Nabi Muhammad SAW. Antara doa-doanya Imam Syafi'i mengatakan, aku punya 5 simpanan yang berkat 5 ini aku bisa selamat dari api yang dahsyat. Siapa 5 tadi? Al-Mustafa Nabi Muhammad, Al-Murtadha Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidah Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allah berkat mereka karuniakan husnul khatimah. Semoga kita yang hadir pada hari ini akan dikaruniakan oleh Allah husnul khatimah, dan hidup kita insyaallah dirubah menuju keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan sisa umur kita diberi berkah oleh Allah. Mudah-mudahan hadrat Rasulullah yang kita baca ini selalu membawa manfaat berkah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dikaruniakan istiqamah kita untuk berhadir di majlis-majlis seperti ini dan majlis yang baik-baik. Wabil khusus kita doakan semoga tuan rumah sekeluarga diberikan keberkahan oleh Allah atas apa yang mudah-mudahan rumah ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah, dan tamu-tamunya, orang-orang yang masuk ke dalamnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Semua yang hadir juga diberi berkah oleh Allah. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang mulia ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sebentar lagi kita dikuatkan untuk bisa puasa, terutama tanggal 9 puasa Arafah. Mudah-mudahan kita sampai kepada Lebaran Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan pahala kita terus ditambah oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal 'afwa 'amma wadha wal barakah fi al-ahwal wal ahwal. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Amin ya Allah. Ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Barik Allahumma lana fi a'malina wa fi amwalina wa fi sam'ina wa fi basarina. Amin ya Allah. في طاعتك وفيما يرضيك واختم اللهم أعمارنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يقظة ومنام على هذه النية وكل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة مع اللطف والعافية في الدارين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Amin.